Duniaku berputar hebat saat mobilku terbalik di aspal basah. Dalam sisa kesadaran, aku merasakan tangan kekar menarik tubuhku dari reruntuhan, lalu mendekapku erat menembus hujan. Pria asing itu membawaku masuk ke kamar sempitnya yang remang-remang, membaringkanku di atas kasur lusuh yang berbau keringat laki-laki. Saat ia buru-buru mengunci pintu dan mendekat dengan napas tersengal, aku tak tahu apakah aku selamat atau justru masuk perangkap. Aku Clarissa, dan malam itu, nasibku sebagai janda triliunan rupiah berakhir di tangan seorang tukang galon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Bagi Anda yang sudah subscribe channel ini, kami doakan semoga pintu rezeki Anda terbuka lebar, hutang piutang segera lunas, dan segala urusan dipermudah oleh Allah. Silakan tulis, amin ya robbal alamin, di kolom komentar sebagai doa kita bersama. Terima kasih bagi kalian yang sudah menyempatkan waktu. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam kisah perjalanan Clarissa, dan temukan jawaban mengapa terkadang, kehilangan segalanya adalah cara terbaik untuk menemukan diri sendiri. Orang bilang, kemewahan adalah tidur di kasur sutra. Tapi bagiku sekarang, kemewahan adalah bisa tidur nyenyak tanpa takut ditusuk dari belakang, meski hanya beralaskan tikar pandan. Aku ingat betul momen ketika aku membuka mata di ruangan sempit itu untuk pertama kalinya. Bau lembab dinding yang mengelupas bercampur aroma minyak tawon menusuk hidungku. Kepalaku sakit luar biasa, seperti ada palu godam yang menghantam dari dalam. Yang kulihat pertama kali bukan lampu gantung kristal atau wajah dokter pribadi, melainkan atap seng yang berkarat dan jaring laba-laba di sudut ruangan. Di sampingku, duduk seorang laki-laki berkaus kutang putih yang sedang meniup kopi panas. Uapnya mengepul, menyatu dengan udara panas Jakarta yang sumpek. "Neng Lilis sudah bangun?" tanyanya. Suaranya berat tapi pelan, seolah takut mengejutkanku. Aku mengerjap. "Lilis? Siapa Lilis?" Mulutku terasa kaku saat mencoba bertanya, tapi lidahku keluh. Aku tidak ingat siapa namaku. Aku tidak ingat dari mana asalku. Yang ada di kepalaku hanya kabut tebal berwarna abu-abu. Laki-laki itu memperkenalkan dirinya sebagai Dimas. Dia bilang dia menemukanku pingsan di pinggir jalan raya dekat pangkalan galon tempatnya bekerja. Dia bilang aku kecelakaan. Luka di dahiku yang tertutup perban kasar-kasar menjadi buktinya. Hari-hari pertamaku sebagai Lilis adalah pelajaran tentang bertahan hidup. Aku harus terbiasa mandi dengan air ember yang dinginnya menusuk tulang di kamar mandi sempit yang pintunya terbuat dari seng berkarat. Setiap kali aku menyiramkan air menggunakan gayung plastik berwarna biru yang gagangnya sudah retak, aku merasa ada kilasan memori aneh, bayangan samar tentang air hangat yang mengucur deras dari pancuran di atas kepala, aroma sabun lavender, dan handuk tebal yang lembut. Tapi bayangan itu pecah begitu aku melihat kecoa melintas di lantai kamar mandi yang licin dan berlumut. Dimas merawatku dengan telaten yang aneh. Dia memberiku makan nasi bungkus dari warteg depan gang. Nasi dengan orek tempe dan sayur nangka yang pedasnya membuat perutku kaget. Dia menyeduhkanku teh manis hangat setiap pagi sebelum dia berangkat mengantar galon. Namun, ada sesuatu yang ganjil. Seringkali, saat dia pikir aku sedang tidur atau melamun menatap jalanan gang dari jendela nako yang buram, aku memergokinya menatapku. Tatapannya bukan tatapan lelaki yang jatuh cinta, melainkan tatapan orang yang memikul dosa besar. Ada rasa bersalah yang tebal di matanya, seolah dia menyembunyikan bangkai di bawah lantai rumah ini. "Neng, jangan keluar dulu ya. Di luar panas, debunya banyak," katanya selalu, setiap kali aku mencoba melangkah ke teras. Alasannya terdengar masuk akal, tapi nada suaranya terdengar seperti permohonan atau ketakutan. Siang itu, ketika Dimas sedang mengantar galon ke kelurahan, rasa penasaran mengalahkan rasa sakit di kepalaku. Aku melihat tumpukan baju kotor di sudut ruangan. Itu baju-baju yang kupakai saat Dimas menemukanku. Sebuah celana bahan kain yang halus, terlalu halus untuk lingkungan ini, dan kemeja sutra yang kini penuh noda darah kering dan oli. Tanganku gemetar saat meraih celana itu. Rasanya asing, tapi jari-jariku seolah mengenali teksturnya. Aku meraba saku celana. Kosong.
Aku meraba saku lainnya, dan ujung jariku menyentuh sesuatu yang kaku. Sebuah potongan kertas tebal. Warnanya putih gading dengan tekstur timbul yang mewah. Itu sisa kartu nama yang sudah robek separuh dan lecek karena terkena air hujan atau keringat. Tulisan di sana sudah luntur. Tintanya melebar. Tapi aku masih bisa membaca dua huruf inisial yang tercetak dengan tinta emas yang pudar. Jantungku berdegup kencang, memukul-mukul rusukku. Lilis. Nama itu tidak memiliki inisial C atau A. Napasku tercekat. Jika aku bukan Lilis, lalu siapa aku? Dan kenapa Dimas berbohong memanggilku dengan nama itu? Di luar, suara motor Dimas terdengar mendekat. Knalpotnya yang bising berhenti tepat di depan rumah. Aku buru-buru menyelipkan potongan kartu nama itu ke balik daster batiku, tepat di dada. Seolah itu adalah jimat yang bisa melindungiku dari kebohongan yang mulai tercium amisnya. Pintu terbuka, dan Dimas masuk dengan senyum lelahnya, membawa sebungkus gorengan. Dia tidak tahu, di balik senyum balusanku yang kaku, aku mulai membangun benteng. Aku harus tahu siapa diriku sebenarnya, sebelum tempat ini menelanku bulat-bulat. Waktu di kampung padat ini berjalan dengan cara yang aneh. Tidak ada jam dinding yang berdetak kaku seperti di kehidupan lamaku yang samar itu. Di sini, waktu ditandai oleh suara. Pagi adalah suara ibu-ibu memukul kasur jemuran. Siang adalah deru mesin parut kelapa di pasar. Sore adalah teriakan abang tahu bulat. Tanpa sadar, aku mulai larut dalam irama itu. Aku bukan lagi orang asing yang ketakutan di pojok kamar. Aku mulai membantu Dimas. Ternyata, meski ingatanku hilang, kemampuanku tidak. Tanganku cekatan merapikan buku catatan utang galon milik Dimas yang sebelumnya berantakan seperti cakar ayam. Aku menyusun ulang daftar pelanggan, menghitung pemasukan harian dengan kepala di luar kepala. Kemampuan berhitung yang rasanya terlalu canggih untuk sekadar menghitung uang receh kembalian. Tulisan Neng Lilis bagus banget, kayak tulisan orang kantoran. Puji Dimas suatu sore, saat kami duduk di bel-bel bambu depan rumah. Dia menyodorkan segelas es teh manis yang plastik pembungkusnya berembun. Aku tersenyum, tapi senyum itu terasa getir. Masa sih, Mas? Perasaan biasa aja. Dimas tidak menjawab. Dia malah sibuk mengelap keringat di lehernya dengan handuk kecil yang sudah dekil. Ada kehangatan aneh saat duduk bersamanya seperti ini. Sederhana, tanpa tuntutan. Rasanya, aku bisa saja hidup selamanya menjadi Lilis, istri bohong-bohongan atau saudara jauh atau siapapun anggapan tetangga tentang kami. Rasanya damai, sampai dunia luar memaksa masuk lewat kotak kaca bernama televisi. Malam itu, kami makan di warung nasi goreng pinggir jalan. Di pojok warung, sebuah televisi tabung menyiarkan berita malam. Suaranya kresek-kresek. Gambarnya sering bergoyang. Awalnya aku tidak peduli, sibuk mengunyah kerupuk. Tapi kemudian, headline berita itu berubah warna menjadi merah menyala. Pencarian istri mendiang konglomerat properti masih nihil. Suara pembaca berita itu menembus riuh rendah jalanan. Mataku terpaku ke layar. Foto seorang wanita dengan gaun hitam elegan muncul. Wajahnya cantik, dingin, dan sombong. Mata itu mirip mataku saat aku bercermin tadi pagi, meski tanpa lingkaran hitam dan luka gores. Jantungku berhenti berdetak sesaat. Sendok di tanganku terjatuh, berdenting keras membentur piring beling. Itu. Suaraku tercekat. Belum sempat aku menyelesaikan kalimat, Dimas melompat dari kursinya. Dengan gerakan kasar yang tidak wajar, dia menyambar remote di meja kasir dan mematikan televisi itu. Layar menjadi hitam seketika. Mas, lagi nonton juga. Protes pemilik warung. Maaf, Bang. Kepala saya pusing lihat berita kriminal mulu. Dimas beralasan cepat. Suaranya terdengar panik. Napasnya memburu. Dia menatapku tajam, tapi bukan marah. Ada ketakutan luar biasa di sana. Ayo pulang, Neng. Angin malam gak bagus buat lukamu. Dia menarik tanganku, cengkeramannya terlalu kuat. Seolah takut aku akan lari atau menghilang di telan bumi saat itu juga. Sepanjang jalan pulang, dia diam 1000 bahasa.
Tapi aku tahu, dia menyembunyikan sesuatu yang besar. Sesuatu yang berhubungan dengan wanita di televisi itu. Dan rasa curigaku kini bercampur dengan rasa takut. Bukan takut pada Dimas, tapi takut kehilangan kesederhanaan ini jika kebenaran itu terungkap. Keesokan harinya, petaka itu datang bukan dari preman atau polisi, melainkan dari benda pipih di tangan tetangga. Bu Ipeh, tetangga sebelah yang mulutnya sepeda sambal terasi buatannya, sedang duduk ngerumpi di depan rumah saat aku sedang menyapu halaman. Matahari sore membuat kulitku yang putih pucat terlihat bersinar di antara debu jalanan. Duh, Neng Lilis ini emang bening banget ya. Beda sama kita-kita yang kulitnya sawo matang kena asap. Celetuk Bu Ipeh sambil mengunyah gorengan. Tiba-tiba dia mengangkat ponsel pintarnya. Buat status biar laris manis galon si Dimas kalau yang jaga bidadari begini. Jangan Bu. Aku refleks mengangkat tangan menutupi wajah. Tapi terlambat. Bunyi cekrek kamera terdengar nyaring. Bu Ipeh tertawa cekikikan. Jarinya menari lincah di layar ponsel. Udah ke-upload. Neng. Captionnya, bidadari nyasar di lapak galon. Cantik banget wai. Aku terpaku. Perasaanku tidak enak. Angin sore tiba-tiba terasa dingin menusuk tengkuk. Aku tidak tahu bahwa satu klik sederhana itu adalah lonceng kematian bagi kehidupan tenangkah sebagai Lilis. Di suatu tempat di luar sana, di gedung-gedung tinggi yang dingin, sinyal digital sedang membawa wajahku kepada mereka yang memburuku. Hujan turun deras sore itu, seolah langit Jakarta ikut menangis meratapi nasibku yang sebentar lagi akan jungkir balik. Suara air yang menghantam atap seng menciptakan kegaduhan yang memekakan telinga, menutupi suara deru mesin mobil yang seharusnya tidak pernah masuk ke gang sempit ini. Aku sedang melipat baju di ruang tengah ketika pintu depan digedor kasar. Bukan ketukan tamu, tapi hantaman orang yang ingin merobohkan pertahanan. Dimas yang sedang menghitung uang setoran langsung melompat berdiri. Wajahnya pucat pasi. Matanya liar mencari jalan keluar. Neng, masuk kamar. Kunci pintunya. Jangan keluar apapun yang terjadi. Teriaknya. Suaranya gemetar. Ketakutan yang selama ini ia sembunyikan akhirnya meledak. Belum sempat aku melangkah. Pintu kayu lapuk itu jebol. 3 orang pria berbadan tegap dengan kemeja batik rapi merangsek masuk. Bau parfum mahal yang menyengat langsung memenuhi ruangan, bertabrakan dengan aroma minyak tanah dan lembab yang selama ini kuhirup. Itu dia. Bawa Nyonya Clarissa. Tunjuk salah satu pria itu. Clarissa. Satu kata itu menghantamku lebih keras daripada tamparan fisik. Kepalaku berdenyut hebat. Rasa sakit yang tajam menusuk pelipis, membuat pandanganku berkunang-kunang. Tiba-tiba, dinding rumah peta itu runtuh dalam kepalaku, digantikan oleh bayangan-bayangan yang menyerbu masuk tanpa ampun. Aku melihat diriku duduk di balik kemudi mobil mewah. Aku melihat jalanan licin di puncak. Aku merasakan kepanikan saat pedal rem yang kuinjak terasa kosong. Blong. Dan aku melihat wajah itu. Wajah adik iparku yang tersenyum sinis saat menyerahkan kunci mobil itu padaku beberapa jam sebelumnya. Enggak. Jangan sentuh dia. Dimas nekat menerjang. Dia memukul pria yang paling dekat denganku. Tapi perlawanannya sia-sia. Pria lain menghantam tengkuk Dimas dengan gagang pistol yang tersembunyi di balik jasnya. Dimas, teriakku. Suaraku bukan lagi suara Lilis yang lembut, tapi jeritan Clarissa yang penuh amarah dan ketakutan. Dimas tersungkur di lantai semen yang dingin, darah segar mengucur dari pelipisnya, menodai kaos kutang putihnya. Dia menatapku, matanya basah oleh air mata dan darah. Maafkan aku, Neng, maaf. Rintihnya di sela napas yang tersengal. Aku tahu siapa Neng dari awal. Aku tahu mereka nyari Neng buat celakain Neng lagi. Aku cuma mau nyembunyi Neng biar Neng aman di sini. Pengakuan itu merobek hatiku. Jadi selama ini dia tahu. Semua kebaikan itu, semua senyum itu, dibangun di atas kebohongan demi melindungiku. Dia bukan penculik. Dia pelindungku yang bisu. Bawa dia, cepat. Perintah pria yang memegang komando. Tangan-tangan kasar mencengkeram lenganku, menyeretku keluar dari rumah yang sudah memberiku nyawa kedua itu. Hujan menampar wajahku,
menyamarkan air mata yang tumpah ruah. Di depan gang, sebuah mobil Alphard hitam mengkilap sudah menunggu dengan pintu terbuka, seperti mulut monster yang siap menelan mangsanya kembali. Aku meronta, berusaha menoleh ke belakang. Di ambang pintu yang rusak, aku melihat Dimas berusaha bangkit, merangkak menggapai udara kosong ke arahku, sebelum akhirnya ambruk kembali tak berdaya. Dimas! Pintu mobil geser otomatis itu menutup perlahan, memotong pandanganku. Suara hujan dan teriakan tetangga yang mulai berkerumun seketika senyap, digantikan oleh kesunyian kabin mobil yang kedap suara dan dinginnya AC yang menusuk kulit. Aku kembali terperangkap. Di luar jendela kaca gelap itu, aku melihat duniaku yang hangat, rumah petak, aroma tanah basah, dan laki-laki tulus itu, semakin menjauh dan menghilang di balik tirai hujan. Aku kembali menjadi Clarissa. Tapi hatiku tertinggal di sana, berdarah di lantai semen bersama Dimas. Rumah ini besar, megah, dan dinginnya minta ampun. AC sentral berdengung halus, menjaga suhu ruangan tetap di angka 18 derajat. Tapi bagiku rasanya seperti di kamar mayat. Aku duduk di tepi ranjang king size bertiang kelambu, menatap pantulan diriku di cermin rias yang dikelilingi lampu-lampu kecil. Di cermin itu, aku melihat Clarissa. Rambutnya sudah di-blow rapi oleh penata rambut panggilan. Wajahnya dipoles make up tipis tapi mahal untuk menutupi pucat, dan tubuhnya dibalut gaun sutra tidur seharga motor Dimas. Sempurna. Tapi mata di cermin itu kosong. Mati. Nyonya, ini obat penenangnya. Pelayan berseragam putih-putih masuk membawa nampan perak. Dia menunduk dalam, tidak berani menatap mataku. Dulu aku suka kepatuhan ini. Sekarang, aku merindukan sapaan Bu Ipeh yang nyablak atau tawa Dimas yang renyah saat menceritakan pelanggan galon yang cerewet. Di luar kamar, keluargaku berkumpul. Siska, adik iparku, tadi sore memelukku erat sambil menangis histeris di depan kamera wartawan. Tapi begitu pintu tertutup dan kamera mati, dia langsung sibuk menelepon pengacara, memastikan aset perusahaan tidak jatuh ke tanganku yang baru saja hilang ingatan. Aku bisa mencium bau kemunafikan dari parfum Chanel-nya yang menyengat. Tangan yang memelukku itu adalah tangan yang sama yang menyuruh orang memotong kabel rem mobilku. Aku tahu itu sekarang. Ingatan itu sudah utuh. Malam ini mereka mengadakan rapat keluarga dadakan di ruang makan. Aku dipaksa hadir. Meja makan marmer panjang itu penuh dengan makanan mewah. Steak wagyu, truffle, anggur merah tahun tua. Tapi lidahku mati rasa. Aku justru terbayang nasi bungkus warteg yang dimakan berdua dengan Dimas di lantai tikar. Nasi yang keras, sambal yang terlalu pedas. Tapi rasanya jujur. Kita harus memastikan kondisi mental Clarissa stabil sebelum dia memegang kendali perusahaan lagi. Ujar Siska sambil memotong dagingnya dengan pisau perak. Bunyi dencing pisau beradu dengan piring terdengar ngilu di telingaku. Atau mungkin kita buat dia dinyatakan tidak kompeten secara medis? Dia baru saja gegar otak, kan? Sahut suaminya, tanpa repot-repot mengecilkan suara, seolah aku hanyalah patung pajangan di ujung meja. Aku diam, memutar-mutar gelas anggurku. Suara mereka bising, membahas saham, obligasi, dan aset triliunan rupiah. Tapi di telingaku, suara mereka kalah indah dibanding suara knalpot bajai atau teriakan tukang perabot di gang sempit itu. Di sana, orang ribut soal harga cabai naik 1.000 perak karena mereka ingin makan. Di sini, orang ribut soal triliunan karena mereka ingin berkuasa. Tiba-tiba, dadaku sesak. Aku menyadari sesuatu yang membuat air mataku menetes tanpa permisi. Dimas, laki-laki bodoh itu. Dia tahu siapa aku. Dia tahu aku kaya raya. Dia bisa saja minta tebusan. Dia bisa saja mengantarku pulang demi imbalan besar. Tapi dia memilih diam. Dia memilih menanggung biaya hidupku dari upah angkut galonnya yang tak seberapa. Dia memilih berbohong. Kenapa? Karena dia tahu. Di sini aku adalah buruan. Di rumah petaknya yang kumuh, aku adalah manusia. Kebohongannya adalah satu-satunya perisai yang melindungiku dari serigala-serigala berjas mahal ini. Dia menyembunyikanku bukan untuk memilikiku, tapi untuk menyelamatkanku.
Dan aku meninggalkannya babak belur di aspal demi kembali ke neraka berbalut emas ini. Cukup, bisikku pelan. Apa? Siska berhenti mengunyah. Aku berdiri. Kursi makanku berdecit keras menggores lantai marmer. Tanpa bicara lagi, aku berjalan meninggalkan ruang makan, mengabaikan teriakan bingung mereka. Aku masuk ke kamarku, mengunci pintu rapat-rapat. Aku berdiri lagi di depan cermin. Perlahan, aku mengambil kapas dan menghapus lipstik mahal di bibirku. Aku menghapus bedak tebal di pipiku. Aku melepas gaun sutra itu dan membiarkannya jatuh ke lantai seperti kulit ular yang berganti. Kini, di cermin itu, aku melihat bekas luka jahitan di dahiku yang belum kering benar. Luka yang kudapat saat menjadi lilis. Luka itu jelek, tapi nyata. Aku membuka lemari paling bawah, tempat aku menyembunyikan satu-satunya barang yang kubawa dari sana. Daster batik lusuh yang sempat dimasukkan pelayan ke dalam tas jinjing karena dikira sampah. Aku memakainya. Baunya apek, bau matahari dan keringat. Tapi saat kain kasar itu menyentuh kulitku, aku merasa bisa bernapas lagi. Aku mengambil tas jinjing, memasukkan dompet, beberapa lembar baju, dan dokumen penting yang sudah kusiapkan diam-diam dari brankas kamar. Aku tidak butuh triliunan ini. Aku tidak butuh tahta ini. Malam ini juga, sangkar emas ini akan kosong. Tanda tangan di sini, Nyonya. Pulpen emas itu terasa dingin di jariku, kontras dengan hatiku yang membara. Di hadapanku, Siska dan suaminya menahan napas. Mata mereka berbinar tamak menatap tumpukan dokumen legal di meja marmer. Mereka mengira aku akan menyerahkan surat kuasa pengelolaan perusahaan karena alasan kesehatan mental. Aku menekan mata pena ke atas kertas segel, menggoreskan tanda tanganku dengan mantap. Bukan tanda tangan ragu-ragu seperti dulu, tapi tanda tangan tegas. Selesai, kataku sambil mendorong dokumen itu ke arah notaris. Siska menyambar kertas itu dengan cepat, tapi senyumnya seketika lenyap. Berganti wajah pucat pasi seolah melihat hantu. Apa-apa ini? Suaranya melengking. Hibah? Yayasan Amal Yatim Piatu? Apa maksudmu, Clarissa? Kalian mau hartanya, kan? Silakan ambil remah-remahnya. Tapi saham utamaku, aset properti atas namaku, dan dana warisan cair, semuanya sudah kuhibahkan 100% untuk Amal mulai detik ini. Jawabku tenang. Aku berdiri, merasakan beban ribuan ton terangkat dari pundakku. Kalian tidak dapat sepeser pun dariku. Selamat berjuang dengan gaji direksi kalian yang tak seberapa itu. Kau gila. Kau membuang triliunan rupiah. Kau mau hidup jadi gembel. Siska berteriak histeris, melempar vas bunga ke arah dinding hingga pecah berantakan. Aku tidak menjawab. Aku hanya berbalik. Berjalan keluar meninggalkan ruang tamu megah yang kini terasa seperti kandang sirkus yang bising. Aku meninggalkan kunci mobil Alphard di meja foyer. Aku meninggalkan tas-tas branded di lemari. Aku melangkah keluar gerbang tinggi hitam itu. Matahari Jakarta menyambutku, terik dan menyengat, tapi terasa jujur. Aku menyetop taksi biru tua yang melintas, taksi dengan jok sobek dan AC yang mati, dan menyebutkan alamat di Jakarta Timur. Supir taksi menatapku bingung lewat spion. Heran melihat wanita berpakaian rapi dari kawasan elit minta diantar ke daerah kumuh. Perjalanan 1 jam itu adalah perjalanan terpanjang sekaligus tercepat dalam hidupku. Saat taksi berhenti di depan gapura gang yang catnya sudah mengelupas, aku menghirup napas panjang. Udara di sini berdebu, bau asap knalpot, dan aroma got yang menyengat. Tapi anehnya, paru-paruku terasa lega. Oksigen di sini tidak bercampur kemunafikan. Aku berjalan masuk. Orang-orang menatapku. Bukan tatapan memuja atau menjilat, tapi tatapan heran tetangga. Itu si Neng Lilis ya? Bisik seseorang di warung rokok. Lah, iya. Kok balik lagi? Kakiku berhenti di depan rumah peta itu. Pintu kayunya yang kemarin didobrak paksa sudah diperbaiki seadanya. Dipaku papan bekas peti telur secara asal-asalan. Di teras, tumpukan galon biru berbaris rapi. Dan di sana dia. Dimas sedang membungkuk, berusaha mengangkat galon penuh ke atas jok motor bututnya.
Gerakannya kaku dan lambat. Ada perban putih menempel di pelipisnya, dan lebam ungu kehitaman di tulang pipinya. Bekas perjuangannya mempertahankan aku kemarin. Mas, panggilku pelan. Dimas menoleh. Galon di tangannya terlepas, menggelinding menghantam tanah becek dengan suara gelodak yang nyaring. Matanya membelalak, mulutnya terbuka sedikit. Dia tampak kacau, lelah, dan hancur. Tapi begitu melihatku berdiri di sana dengan tas jinjing sederhana, ada cahaya yang perlahan nyala kembali di matanya yang redup. Neng! Suaranya serak, seperti orang yang baru bangun dari mimpi buruk. Ngapain balik? Di sini nggak ada kasur empuk, nggak ada AC dingin. Neng udah selamat. Aku tersenyum, mataku terasa panas, pandanganku memburam oleh air mata. Di sana nggak ada Mas Dimas, nggak ada teh manis buatan Mas, nggak ada ketenangan. Aku melangkah mendekat, mengabaikan sepatu ketsku yang kini kotor terendam becek sisa hujan semalam. Aku berdiri tepat di hadapannya. Dia bau keringat, bau matahari, bau minyak tawon, bau rumah. Aku nggak butuh triliunan kalau cuma buat tidur ketakutan tiap malam. Mas, aku nggak butuh jadi Clarissa yang punya segalanya tapi sendirian. Aku cuma mau jadi Lilis, admin galon yang punya tempat pulang. Dimas tidak menjawab dengan kata-kata. Dia hanya menunduk. Bahunya berguncang menahan tangis. Perlahan, tangannya yang kasar, kapalan, dan gemetar meraih tanganku. Dia menggenggamnya erat, sangat erat. Seolah berjanji pada Tuhan tidak akan melepaskannya lagi ke tangan serigala manapun. Orang bilang, rumah adalah bangunan tempat kita berteduh. Mereka salah. Rumah adalah tempat di mana hatimu berhenti mencari. Hari ini, di sebelah tumpukan galon biru, di bawah atap seng yang panas dan berisik, aku, Clarissa, atau Lilis, akhirnya benar-benar pulang. Pada akhirnya, aku menukar warisan triliunan itu dengan ketenangan hati di sebuah rumah petak. Bukan keputusan yang masuk akal bagi dunia, tapi itulah satu-satunya cara agar aku tetap merasa hidup. Meski kisah Clarissa dan Dimas ini adalah fiksi yang kami hidupkan serealistis mungkin, pesan di dalamnya sangat nyata. Rumah termewah bukanlah istana marmer yang dingin, melainkan tempat di mana kita bisa tidur lelap tanpa rasa takut dan dikelilingi ketulusan. Terima kasih telah setia mendengarkan perjalanan batin ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hati kalian atau mengingatkan pada arti pulang yang sebenarnya, silakan bagikan hikmah yang kalian dapatkan di kolom komentar. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar kita bisa terus berbagi rasa dan pelajaran hidup di kisah-kisah selanjutnya. Sampai jumpa.